create the what is it? The room for it. Yes. So next week there is no class, but we are going to have, yeah, we are going to follow the midterm test. Yeah. So the replacement or the substitute of your midterm test is sending or posting your chapter 1 revision. Yes, your chapter 1, the final revisions of your chapter 1 to our Google Classroom. So remember that next week there is no more classes. Yeah, no classes. And then I hope, don't forget to post your chapter 1 revision, yeah, the revisions of the last revisions of your chapter 1 to our Google Classroom on time. If you miss it, you have no score for midterm test. Remember that. Yes. And then if you have finished writing your chapter 1 revision, yeah, if you have revised it, and then you post it to our Google Classroom, you may start writing chapter 2. Yes. Yeah. Based on your table of content, table of theories. I'll give you the guidance. Yes, I'll give you the guidance how to write chapter 2 on Google Classroom. If you have finished, but I would like you to be focused first on revisions of your chapter 1. Yes, to get the better grade, the better score. Yes. Yeah. So in this coming week, I would like you to be focused on revising chapter 1. But if you finish it, you can start writing chapter 2 based on your table of theories. But there are still, yes, there are still 10 persons who didn't post their table of theories on our Google Classroom. So I would like you, yeah, and also those given comment by me just now, I would like you to revise it and to make it perfect. Yeah, that's my suggestion to you. So remember, I would like you to be focused on revising chapter 1 first, but if you finish it, after posting chapter 1 to our Google Classroom, you may start writing chapter 2. Yes, that's my suggestion to you. That's my advice to you today. And ladies and gentlemen, you have time to ask me something about the theories that are going to be given to be filled to chapter 2. Time is yours. You have any questions? If you have no questions, of course, yeah, there is no problem. Yeah, we can stop. Okay, all right, ladies and gentlemen, do you still have any questions about how to find the theories for chapter 2 based on your variables or sub-variables or focus or sub-focus? Come on. Now it is, there are only 2 persons. Yes, 2 persons are absent. Rani Irmayanti and Noki Irawan. Yes. They've got my permission this morning. Okay. All right, sir. Okay, come on. Fitria speaking. Yes. Yes. Could you please trying to explain again, because it's not too clear for me about the differences between definition and then theories, because I really hard to make it different about that.
So I was worried that I would be trapped about both of them. Thank you, sir. All right, thank you. Ladies and gentlemen, the thing that you should quote is, as I said before, that you should quote from the book, yeah, from journalists, but university journals, yes, university journals. What is a theory? A theory is a description about something as a result of a research. That's a theory. Yeah, a description of something, yeah, as a result of a research. A statement, a description, a definition about something, yes, to make it easy for you. In general, a theory is a statement, an opinion, a description, a definition about something as a result of research. So there is no theory without research. So it is the result of research. Who says that the grandpa of man is monkey? Charles Darwin. Charles Darwin. Yeah, Charles Darwin, yes. He said that our grandpa It's ape. is not Adam and Eve, but he said that our grandpa is monkey. It is based on his research in Africa for many years. But is he right? Is it true? Do you believe him that our ancestor is monkey? Nita Apriwana, is your ancestor a monkey or a man? Resti, do you Yes, believe sir. Darwin? For me, I don't believe it because I believe that our ancestor is man, Yes. Adam and Eve. Yeah, according to our religion, Muslim or Christians or Jews, our ancestor is Adam and Eve. So God created man, not monkey. And then monkey is our ancestor, grandpa and others. No. But is it a theory? Yes. Because it is the result of Charles Darwin's research. So it is contrary to our religion. That's why Charles Darwin was punished. Yes, was punished because it is contrary to the religions. At the time, Christians, yeah, and Muslims also, because Christians and Muslims believe that God created Adam and Eve as our ancestor. But Charles stated that our ancestor is monkey.
it is a statement, a definition by Charles Darwin. It is a theory. So even though it is a theory, as a result of a research, it can be defended. It can be wrong. It can be false. So if we have another theory which is contrary to the theory, that is talking about the theory. So every theory, yeah, statement by the researcher, yeah, a statement by a researcher based on his or her theory, it is called a definition or statement by the researcher. What is opinion? Opinion is just a saying, yes, a statement from someone who writes a book. Who writes a book. So both theory or opinion can be written in chapter 2. So if you say it is an opinion, it doesn't mean that it is the result of research. No. No need. So that is the difference between theory and opinion. Theory must be the result of research, a statement about something, an opinion about something as a result of research, but an opinion is just the statement which can be found in a book, yeah, in a book. So if somebody writes a book, it is his opinion. I write more than 30 books. At Unindra, I have written 2 books. Everything I wrote on the book is my opinion. It is, maybe it is the theory based on the research, maybe it is not the theory, just my opinion. So if you quote my book, for instance, yeah, it is my opinion. Yes. Okay, so that is the difference between theory and opinion. But both can be written in chapter 2. Yes. So what is an opinion? Yeah, a statement about something. Yes. But it is usually by definition or description. Is it clear for you, Nur Fitria? Yes, sir. Okay. So as I said before, that you should find the description, whether it is opinion or theory, from the book, from e-book or university journals, yeah, journals. You can use journal, but it should be based on a certain university. Yeah, not anybody's journals. Yeah, because now on internet you can see, you can read so many journals. Yeah, so many writers, but the journals that you can quote should be the journals from a certain university. Yeah. Don't use individual journals. Yeah, that is the rules of quoting theories or opinions for chapter 2. Yes. All right. Do you still have any more questions? Sorry, sir. But I would like to ask you again about the year and theories. Is that forbidden to us to take a theories under 2000? Because in some case, it's really hard to me to find some theories
above 2000, you know, or above 19, Yes. I mean. Yes, our faculty suggests you to take the theory from minimum, yeah, the year should be minimum 2000, not under Yeah. 2000. Yeah, 2000 until today, it means that you have got the theory 22 years. Do you know what? If you are studying in America, you should find the theories only in 5 years. Yeah, my friends, as a lecturer at America said to me, oh, my student here should take the theory should be, yeah, only 5 years. And I said to him that, oh, in my campus, we can use till 22 years. Oh, your students are very lucky, he said. How to find, even though the old theories? Of course, yeah, it is very hard for you. It is very difficult for you to find the first resource. Yes, the first resource. But you can use the second resource. Do you understand me? The second resource means one writer quote another writer. One writer cite another writer. Yes. So, for instance, I'll give you example. I quote in my book. This is my book for Unindra, for S1. Yes, for instance, if they want to, okay, let's give example. Where is it in this? Do you know the theory of motivation, for instance, motivation? Yes, motivation proposed, yeah, one theory of motivation proposed by Gardner and Lambert in 1972. Yes, he is one of the first writer. Okay, but if you read my book is published in 2020, for instance. But I quote Lambert, Gardner. So you can say that your quote
your definition, your theory is 2020 because you read not Gardner's book, but Saragi's book. But I am the second resource for you about motivation. What is motivation? Yeah, motivation, according to Gardner, is, motivation is, but if you quote my book, Gardner and Lambert in Saragi, 2020-21, for instance. So Yes, sir. I am the second resource. So how to find the old theories? Just find the second book, the second resource. Yes, as I gave you about the theory of motivation. Is it clear for you? Yes, sir. So find not the first resource, not the first resource, but the second one. Okay. But not the third one. Don't do that. Not the third, yeah. The second, okay. The second is okay. So it's like according to Murphy, as it in Siswoyo, 2016, yes, page it. 4. Okay, I see. Yes, that's Thank it. you, sir. Yeah, that's it. Okay. Yeah, for instance, the theory of Charles Darwin, it is very old already. But if I quote it, you may quote my book. According to Darwin, as it in Gustaman. Yes. According to Darwin, in brackets, in Saragi, page and 2000 year and page, yes, year and page. Don't forget that. Okay, that is how you find the theories or the opinions to be written in chapter 2. Okay, very clear. Okay. Thank you, sir. Welcome. Do you still have any questions? Izin bertanya, Pak. Silakan. Dalam tabel teori, untuk penulisan writer, misalnya sumber kedua, apakah ini benar ya, Pak? Di tabel teori saya, teorinya 1994. Berarti saya menulisnya Gerard and Wicknell 1994 in Almita, kemudian tahun buku keduanya 2008. Penulisannya benar begitu, Pak? Tidak. Jadi dalam apanya tidak perlu dikasih tahunnya karena itu nanti membebani Anda. Tidak perlu dikasih tahun penulis pertama itu. Karena itu bisa dipersoalkan kalau kami di UNJ sana itu dipersoalkan. Jadi lebih bagus misalnya tadi menurut Brown dalam Saragi misalnya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia. Jadi Brown-nya nggak usah ditulis. Jadi tahun 1974-nya nggak usah ditulis. Karena yang Anda baca bukunya penulis kedua kan, bukan pertama itu. Jadi tahun untuk yang pertama Pak Parman nggak usah tulis tahunnya. Baik, Pak. Jadi misalnya menurut Parman dalam Nur Fitriah, nah, yang kita bacakan bukunya Nur Fitriah. Gitu. Jadi kalau Anda sebutkan yang apa akibatnya kalau disebut tahun yang pertama itu jika kami di UNJ itu dipersoalkan. Memangnya Anda baca buku itu katanya. Ya di Unindra sih nggak mungkin gitu. Unindra masih enak Anda itu, terlalu enak. Kalau kami di UNJ sana, wah itu repot. Kalau Anda bilang tahun 64, Anda baca bukunya. Mana bukunya? Harus dibawa loh itu buat ujian. Kalau di Unindra kan enggak. Maka saya sarankan untuk menghilangkan itu supaya jangan ketangkap polisi. Polisi ini kan dosennya. Tukang empritnya. Oh, Anda salah. Jadi tulis saja menurut Brown dalam according to Darwin bracket acid Gustaman 2016 page 20 for example. Iya, gitu. Sarannya gitu. Jadi penulis pertamanya nggak usah dituliskan tahunnya.
Nanti di bab 2-nya juga begitu. Just Ada yang according menulis begitu, dia nggak tahu. Kalau kami di UNJ sana itu dipersoalkan. Mana bukunya? Tapi kalau Anda nggak tulis tahunnya, tidak ada kesempatan untuk nanya bukunya. Oh, saya baca kan bukunya si Johnny, bukunya Sarage, bukunya siapa kan gitu. Yang kedua itu, yang ada tahunnya dan halamannya. Gitu Pak. Berarti untuk di tabel teori ini berarti langsung the second result ya Pak, tulisnya? Tetap tulis nama penulis pertamanya. Iya. Oke. Tapi tahunnya Baik, Pak. hanya penulis kedua. Nanti di apa namanya itu bibliografi yang Anda tuliskan hanya penulis kedua itu. Baik, Pak. Itu Terima kasih, Pak. Tapi di bab 2 memang harus ditulis penulis pertama. Iya. Tapi di daftar pustaka kan yang Anda tulis hanya buku yang kedua itu. Karena Anda nggak punya buku pertama kan. Gitu. Seperti tadi tentang motivasi. Anda cuma baca buku saya. Tapi Anda tulis dalam bab 2 harus ada nama siapa. Karena saya kutip nama si Gambert ya. Lambert tadi kan gitu. Jadi ada perbedaannya daftar pustaka dengan di bab 2. Bab 2 kita tulis sumber keduanya, tapi di daftar pustaka hanya buku yang kedua kita tulis. Nggak boleh ditulis nama pertama itu tadi. Itu maksudnya. Kalau itu sumber kedua. Ya agak bahasanya agak jelimet memang, agak susah. Tapi banyak orang yang nggak, ya di Unindra seperti saya bilang sama Anda mungkin berkali-kali. Jadi kalau diselidiki buku yang tesis yang di perpustakaan kita itu bahaya kita. 60% plagiat itu. Yang sudah-sudah. Ya alhamdulillah tahun ini sih mungkin enggak. Belakangan ini. Saya pernah dipanggil, diwawancarai gara-gara itu. Maka mungkin gara-gara itu disuruh dekan saya mengajar ini. Oke, cukup jelas ya Pak Parman ya? Jelas Pak. Silakan. Ada lagi pertanyaan silakan. Yang terutama ya, yang 10 orang loh yang belum mengirim ini. Saya kan nggak tahu kalau yang sudah mengirim tadi 6 orang kan saya sudah komentari. Seperti tadi saya bilang Pak Jordi urutannya belum pas dibikinnya. Ya, urutannya sesuai judul itu kan. Nanti di bab 2 juga begitu. Jangan dibuat terbalik-balik. Misalnya vocabulary mastery. Mana duluan? Vocabulary, jangan mastery duluan, gitu misalnya. Ya, jadi urutannya kan vocabulary, ya teori tentang vocabulary 4, baru mastery 4, baru vocabulary mastery 4, nah gitu. Dicerai-berai dulu apanya itu, ya variabelnya baru subvariabel. Hati-hati, urutan seperti itu juga dipersoalkan. Kalau kami di UNJ sana salah urutan aja dicoret. Nah, di Unindra ya enggak gitu. Tapi saya mau Anda benar. Ya maaf ya, saya ada bimbingan saya dari kelas lain. Sekarang yang sudah selesai itu bab 3. Mereka rata-rata yang bimbingan saya. Yang dari kelas lain itu ya bab 1-nya aja berantakan. Urutannya aja nggak karuan. Ya saya nggak mau menyalahkan dosennya. Ya, tidak ada bimbingan seperti saya akan berikan kepada Anda bimbingan selain seperti ini, bimbingan tertulis ada kan di Google Classroom kan? Detail lah gitu. Sangat detail. Karena itu rencana saya mau saya bukukan.
Di bab 2 nanti Anda akan mendapatkan, saya belum kirimkan, belum ya. Penulisan bab 2 akan mendapatkan, saya buat novel bahasa Inggris, novel bahasa Indonesia, kuantitatif bahasa Inggris, kuantitatif bahasa Indonesia. Apa enggak kurang enak itu? Tinggal milih mana saya punya ini. Ya. Kualitatif yang ke sekolah, kuantitatif yang ke sekolah. Sudah detail. Kalau itu diikuti, waduh, nggak salah lagi. Nggak ada dosen yang mengatakan ini salah. Nggak ada itu. Aku yakin saya itu. Ya, tapi kalau itu pun nggak diikuti, ya susah. Ya. Saya membuat itu, pedoman itu atau bimbingan tertulis itu berdasarkan pengalaman puluhan tahun bersama rektor menguji, membimbing di S1 dan S2. Jangan kira asal saya bikin satu hari selesai, enggak. Itu berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Ya. Maka saya agak, ya mungkin gak usah sombong, enggak, ya agak beranilah. Tidak ada nanti dosen yang menyalahkan. Kalau Anda tulis mulai sekarang bagus itu, bab 1 ini udah bagus, nanti semester depan, kok udah bagus. Ya, pembimbing lain pasti bilang, ya udah terus aja. Gitu. Ada yang langsung malah bilang gini, saya sudah dengar itu, yang bekas kelas saya. Ya udah selesaikan aja bab 5 nanti. Ada lagi yang ditanya, ini dapat dari mana? Ya dari Pak Gustaman waktu tesis proposal. Ya sudah. Kalau udah dari dia, karena diantara dosen katanya yang paling cerewet untuk itu saya, ya, mereka tuduh saya paling jelimet gitu. Ya karena mata kuliahnya itu, ya saya mau Anda lancar. Ya, kalau Anda ikuti pedoman itu dengan baik, tapi kalau Anda menulis berdasarkan dulu pengalaman dia 1, ya beda. Ya beda. Seperti saya bilang, saya 4 universitas, beda. Ya perbedaannya ya sedikit-sedikit sih. Secara umum kan sama, apalagi menggunakan APA, ya. American Public Administration, penulisan tulisan ilmiah itu hampir sama. Ya cuma seperti di Unindra menggunakan Times New Roman. Kami di UNJ menggunakan Arial. Ada yang kita menggunakan intended. Ada yang menggunakan block style. Nah, itu perbedaannya di situ. Secara umum sih sama. Oke. Masih ada lagi, silakan. You can use English or Indonesian. It is up to you. Resti Pratiwi, you want to ask? Okay. Iya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak karena saya salah satu yang belum mengumpulkan. Memang ada sedikit kesulitan yang saya hadapi Pak mengenai tahun tadi. Karena kan waktu di pertemuan kemarin Bapak sempat mengatakan untuk tahunnya itu di atas 2000. Jadi saya agak bingung mengenai harus bagaimana mengutipnya karena sumber teori utamanya ada di tahun yang old gitu. Tapi tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Fitri kepada Pak Gustaman, saya menjadi cukup jelas. Mungkin yang saya tanyakan begini Pak, untuk nanti penulisan di table of theories-nya kan itu ada tabelnya begitu ya Pak. Semisal tadi Bapak menyampaikan teori motivasi begitu kan Pak. Fokusnya berarti motivasi, kemudian di tabel kolom yang writer. Nah, di kolom writer itu kita menuliskannya si Lambert-nya, apakah Lambert-nya atau misalnya Saragihnya gitu, Pak. Untuk di tabel of theories. Tadi sebenarnya sudah saya terangkan pertanyaannya Pak Parman itu kan. Jadi tulis, jadi Lambert, iya, ya kan? Lambert. Lambert dalam, kalau bahasa Indonesia, Lambert dalam Saragih 2021 halaman 19 misalnya gitu. Oh. Jadi tetap ditulis penulis pertamanya karena itu bukan teori saya mengutip
teorinya Lambert kan gitu. Oh iya. Tapi di buku saya ada motivasi menurut saya sendiri kan gitu. Iya. Tergantung kalau Anda kutip buku yang saya tulis misalnya saya bilang menurut Lambert, berarti kan Anda pakai sumber kedua. Maka tulis, tapi nanti di daftar pustaka hanya nama saya kan gitu. Nama penulis kedua, karena bahaya kalau Anda tulis buku yang pertama itu seperti tadi Pak Parman tanya, apalagi ditulis tahunnya. Kalau kami di UNJ sana saya bilang, ya dimintanya bukunya, disuruh bawa bukunya. Ya, supaya Anda tahu, kami sangat ketat. Di UNJ sana, saya tidak tahu kalau tahun ini ya. Sebelumnya, semua buku yang kita kutip harus dibawa dan ditunjukkan di depan sidang, di depan kelas. Maka asal yang ujian dulu, saya selalu bawa 2 koper. Waktu S2 bawa 2 koper, waktu S3 bawa 2 koper besar. Jadi, apa namanya itu, satu tempat duduk mobil paling belakang itu dibuka untuk tempat koper. Lalu dipajang di depan sebelum sidang. Maka sidangnya pun 1 orang bisa 2 jam. Kalau di Nindra kan sidangnya Anda nanti ujian dengan saya ya 10 menit atau 5 menit kali. Ya orang kadang-kadang ditanya judulnya aja kagak ngerti bahasa Betawinya. Tapi dengan kalau ya insya Allah kalau kelas saya sih pasti orang sekarang udah dipretelin kok kan gitu. Jadi Resti Pratiwi ya Bu Resti ya seperti tadi perlu ditulis di bab 2-nya penulis pertamanya tapi tahunnya tidak usah. Tapi nanti buku yang dibaca kan hanya buku yang penulis kedua. Maka yang ditulis di daftar pustaka hanya nama yang kedua. Itu caranya. Ya. Baik, Pak. Jelas. Oke. Cukup jelas. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, jadi itu sebenarnya kan pertanyaannya Pak Parman tadi. Iya. Nur Fitria. Ya. Iya. Iya, Pak. Tadi saya pikir maksudnya adalah yang penulisan di tugas yang Bapak attach di Google Classroom maksudnya, Pak. Yang di tabelnya itu. Berarti harus sama kayak gitu juga gitu ya, Pak? Di tabelnya itu harus tetap dituliskan penulis pertamanya. Iya. Oh ya, baik, Pak. Ya, tapi terima kasih. Seperti pertanyaan Pak Parman, tahunnya nggak usah ditulis. Iya. Tahun penulis kedua aja yang ditulis. Ya, baik, Pak. Siap mengerti, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ya, masih ada lagi? Izin Pak, untuk quotation-nya itu boleh lebih dari 1 kalimat ya Pak? Atau harus 1 definisi gitu? Ya, yang benar itu seharusnya ya 1 definisi, 1 kalimat. Kalau deskripsi tentang sesuatu kan hanya 1 kalimat. Jadi penjelasannya tidak perlu. Nanti di bab 2 itu penjelasannya Anda yang buat, kan gitu. Kalau ada misalnya cabang-cabangnya, jenis-jenisnya, itu nanti. Karena itu bukan teori. Misalnya kalau teorinya si apa tadi? Charles Darwin tadi. Manusia, nenek moyangnya adalah monyet. Monyet terdiri atas betina dan jantan. Ya, enggak usah. Terdiri atasnya itu tidak usah. Ya. Misalkan kita beri definisi supaya Anda makin cermat ya. Saya kira pernah saya berikan itu ya, tapi nggak apa-apa, saya ulang. Coba berikan definisi perempuan. Ini berkaitan dengan teorinya siapa itu, si Charles Darwin. Nita, coba Bu Nita, bisa nggak definisi perempuan?
Perempuan adalah apa? Perempuan adalah jenis kelamin. Perempuan adalah memiliki ciri-ciri, misalnya rambutnya panjang gitu. Nah, ya. Jadi itu belum definisi karena bisa saya bantah. Singa juga rambutnya panjang. Berarti itu perempuan ya. Jadi ciri definisi itu kalau bisa tidak bisa dibantah. Walaupun ya seperti itu tadi bisa dibantah dengan teori lain seperti tadi. Asal-usul manusia adalah kera atau monyet gitu. Ya, bisa dibantah dengan teori lain. Tidak benar. Coba buat perempuan, ada yang lain nggak? Supaya jelas. Perempuan kalau rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek tuh. Perempuan bisa melahirkan anak. The one who having a womb. Ya, perempuan bisa melahirkan anak. Kambing juga bisa melahirkan anak. Nah, itu. Apakah itu perempuan? Tidak. Kambing itu betina. Bukan perempuan. Perempuan adalah Kalau yang tahta. bilang kambing itu perempuan, ya salah. But it means we can compare one theory to another random theory because you said. Ya, bisa. Ya, boleh. Oh, okay. So it's not apple to apple, right? Because if you Bisa compare people to animal, it's not apple to apple. Ya. Women Coba, to goat. ada yang bisa nggak? Ya, anybody can try. What is What is a woman? woman? What is a woman? Okay. What is a woman? Come on. Ya, tahu bahasa Indonesia, perempuan. Kalau bisa ya, teori itu tidak bisa dibantah. Walaupun teori Charles Darwin bisa dibantah, ya kan? Gitu caranya supaya Anda bisa makin jeli melihat definisi atau teori itu. Ada yang bisa? Yang perempuan ini dulu. Jangan-jangan dia sendiri nggak tahu apa definisi perempuan itu. Perempuan. Bisa nggak? Oh, Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Menurut saya perempuan adalah manusia untuk pasangan laki-laki. Ya. Ada Pak. Sudah ditangkap polisi tuh. Laki-laki pasangannya laki-laki Pak. Ya kan? Yang kita sebut apa itu gay ya. Itu ada ditangkap polisi tuh. Mungkin Pak Dedi nggak nangkap. Definisinya belum pas Pak. Coba yang lain. Jayana bisa nggak? Anda kan perempuan, masa nggak tahu definisi perempuan? Kalau misalnya gini Pak ya. Nggak kedengaran. Hidupin mikrofonnya dulu. Kedengar Pak? Coba. Ya. Kalau misalnya ini Pak ya, perempuan adalah makhluk yang paling perasa atau sensitif ya. Gimana Pak? Ya salah. Makhluk yang paling perasa banyak. Iya. Laki-laki juga ada yang perasa banget. Masih umum ya Pak, general ya. Jadi dia perempuan ya. Ada yang coba Siti Mariana? Baik Pak, saya coba ya Pak. Ya. Perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan yang memiliki alat kelamin wanita yang bisa memproduksi atau melahirkan dari pasangannya. Itu Pak, itu cukup Pak. Ya, hampir betul. Cuma nggak usah bertele-tele. Ya. Jadi coba bantah, silahkan bantah. Semua boleh bantah. Perempuan adalah jenis manusia ciptaan Tuhan
Ya, ciptaan Allah yang dapat melahirkan. Yeah. Silakan. Jenis manusia loh. Bisa dibantah nggak? Saya bilang dapat melahirkan. Bisa juga nggak dapat kan itu? Kalau disebut dapat. Ya, kalau dia menikah, kalau dia nggak menikah, ya nggak melahirkan. Yeah, because Bisa bantah. Jenis manusia ciptaan Allah yang dapat melahirkan anak. but some of women cannot born a children. Ya memang. Kalau dia nggak nikah kan saya bilang dapat. But what if they are having a health problems? Ya maka dapat. Bisa juga tidak dapat kan. Oh. Gitu. Bedanya dengan hewan ya kan jenis manusia. Ya kan saya bilang jenis manusia. Kalau saya hanya bilang ciptaan Tuhan, ya semua ciptaan Tuhan. Dan itu bukan perempuan. Jenis manusia. Gitu. Nah itu yang membuat nggak bisa dibantah kan. Dapat melahirkan, kalau kata dapat itu kalau Anda baca kamus, dapat artinya boleh juga tidak dapat. Dengan syarat tertentu. Tidak menikah atau mandul. Atau gimana. Kan gitu. Maka disebut dapat. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu definisinya. Ya. Yang perlu kita cari. Ya, hampir sempurna kan. Hampir tidak dapat dibantah. Walaupun seperti kita bilang, teorinya Charles Darwin bisa dibantah. Dia tetap bisa dibantah dengan teori. Kenapa Darwin mengatakan kita sama dengan monyet? Memang perilakunya sama. Bedanya cuma di mana? Mind. Anda tahu bedanya di mana? Mind. Akal. Iya, di otak aja perbedaannya. Yang lain sama. Maka Anda tahu di mana ada Universitas Monyet? Udah tahu belum? Ya, nanti kita kunjungan ke sana kalau Anda sudah master. Di Thailand. Di Thailand ada Universitas Monyet. Dan monyetnya tidak merangkak lagi. Semua jalan. Bawa buku. Hebat ya. Mau jadi dosen di sana, mau jadi guru. Harus profesor dulu. Dokter dulu. Dosen di mana? Di Universitas Monyet. Mereka mengamalkan teorinya siapa itu? Darwin. Maka di Thailand ada pesuruh-pesuruh di restoran monyet. Apalagi kalau manjat kelapa, ya Parman kalah dengan monyet. Ya. Jadi itu mereka melaksanakan teorinya Darwin. Bahwa monyet itu memang betul-betul mirip dengan manusia. Memang mirip. Jempolnya mirip, kakinya mirip. Yang berbeda cuma otaknya. Ya, kelebihan kita otaknya. Mereka juga ya mungkin separuh otak manusia ya. Kalau diajari terus. Nah, orang bilang kalau dari teori ya tapi nggak usah merembes. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi tolong teorinya itu harus ya kalau bisa definisi yang benar-benar kalau bisa tidak bisa dibantah. Maka Anda nanti setiap di bab 2 nanti akan membuat teori baru. Jika di Amerika, saya pun kalah dengan maaf teman-teman di Amerika sana. Tesisnya itu dicetak. Bukan dicetak untuk ujian aja. Dicetak, dipublish. Ada beberapa teman saya dipublishnya ya malah laku dijual. Ya. Waktu itu
teman-teman di Gramedia bisa dicetak di Gramedia. Udahlah buku saya aja, saya bilang gitu. Ya. Maka kesimpulan nanti yang Anda berikan di bab 2 itu menjadi teori Anda. Kan 4 teori, ya kan? Itu nanti Anda tuliskan, Anda uraikan maknanya, lalu nanti Anda simpulkan. Maka itu kalau Anda cetak pada percetakan yang laku dijual, menjadi teori baru, menjadi teori Anda. Jadi sama dengan kalau Anda nulis buku. Ya sama dengan kalau saya nulis buku, contohnya ini. Kalau saya nulis buku ini, lalu orang kutip ini ya menjadi teori saya. Ya bukan teori, tapi pendapat. Tapi boleh dipakai di tulisan ilmiah seperti tesis atau skripsi atau disertasi. Gitu. Oke. Izin Pak, satu lagi Pak bertanya Pak. Ya. Untuk bab 2, beberapa sumber saya baca di tesis untuk Unindra, untuk teori apakah dicetak miring atau bagaimana ya Pak? Penulisan teori. Oh ya bagus, tapi di petunjuk saya sudah ada itu sebenarnya. Oh udah deh, ya, baik Pak. Jelas, ya sudah ada. Anda kurang cermat aja Mbak. Di bab 2 kan belum, memang belum. Jadi di bab 2 nanti jika Bapak Ibu menulis pakai bahasa Indonesia, teorinya kan bahasa Inggris semua itu. Maka teori itu ditulis dengan cetak miring. Tapi kalau Bapak Ibu menulis tesisnya pakai bahasa Inggris, maka teori tetap tegak. Sama dengan kalimat lain. Jadi Bapak Ibu yang menulis pakai bahasa Indonesia, tolong ingat teorinya harus ditulis dengan cetak miring, ya. Italic. Ya, pertanyaannya nanti di panduannya sudah ada itu Pak, saya bikin. Tapi nggak apa-apa, mendahului supaya yang mana tahu mulai minggu ini kan. Silakan. Tapi ada beberapa tesis juga Pak dalam bahasa Inggris teorinya malah diketik miring. Itu tergantung dosennya atau bagaimana Pak nanti? Bukan tergantung dosennya, dia nggak tahu aturan. Oh, Sorry. ya, baik Pak. Sorry. Aturannya dia nggak tahu, atau mungkin dosennya juga nggak ngerti. Maaf ya, karena kan nggak semua dosen. Anda pikir semua dosen ahli dalam penulisan tesis? Kan enggak. Mungkin saja dia lupa juga. Ya. Saya tadinya, maaf ya, saya lebih senang mengajar semantics bahasa Inggris daripada ngajar mata kuliah ini. Karena ngajar mata kuliah ini lebih berat sebenarnya tanggung jawabnya. Karena nanti kalau disalah-salahin oleh pembimbing Anda, wah malu. Lebih parah lagi kalau disalahkan oleh dekan dengan rektor pada waktu ujian. Ini gimana sih tulisan ini? Sering terjadi Bapak Ibu. Ketika saya dengan Bu Mami, dengan Pak Rektor menguji, Pak Rektor lihat saya, ini gimana sih? Lalu saya bilang, siapa dulu pembimbingnya? Jangan salahkan saya, Pak. Gitu. Ya. Karena tidak semua, maaf ya, tidak semua dosen kan ahli dalam penulisan ilmiah. Walaupun dia doktor, maaf ya. Karena bukan jurusannya. Ya kan? Bukan jurusannya. Nah, ada dosen kita, maaf, nanya saya, Pak, kalau kualitatif itu gimana sih? Katanya. Ya karena dia bukan orang kualitatif. Dia orang kuantitatif. S1, S2, S3-nya. Oh, kenapa Bapak tahu, Pak? Wah, saya campur aduk, ACDC. Ya, saya kebetulan ACDC. Waktu S1 saya satu kualitatif, satu kuantitatif. Dihajar itu kualitatif. Ya.
pada waktu S1 saya, Anda perlu tahu, saya sudah membandingkan drama Amerika yang terkenal, comparison study. Sudah membandingkan dan dibantai itu. Nah, S2 saya kuantitatif, S3 saya kualitatif lagi, dengan 7 variabel, 7 fokus. Anda cuma saya minta 2 fokus kan? Itu. Jadi seperti itu. Kita nggak boleh menyalahkan juga dosen itu. Mungkin dia bukan jurusannya, tapi kan dikasih pembimbing. Ya kan? Nah, yang saya berikan itu, yang benar itu adalah jika Anda menulis dalam bahasa lokal, Anda mengutip bahasa lain, maka itu cetak miring. Itu aturannya, aturan internasional itu. Apakah semua dosen tahu itu, Pak? Belum tentu, maaf, belum tentu. Seorang dokter dari Wisconsin datang, ya bukan dokter, profesor datang ke UNJ waktu itu. Beri kami seminar. Saya tanya 2 pertanyaan. Saya taruhan bersama teman saya. Saya orang nakal juga. Kalau waktu mahasiswa. Teman-teman, gimana? Dosen itu semua. Kalau saya tanya 2 pertanyaan kepada dia, karena saya lihat dia memberikan paparan selama setengah jam. Saya lihat, wah ini gawat nih. Sepertinya beliau ini ahli kuantitatif. Nah, saya tanya 2 pertanyaan kualitatif, langsung minta ampun dia. Profesor tuh. Dia bilang, I'm sorry Mr. Sarage, it is out of my coverage. I'm very sorry. Mengapa? Karena di Amerika itu rupanya kalau dia orang kuantitatif itu aja mendalam. Nggak peduli dia kualitatif. Tapi tentang kuantitatif sampai sedalam-dalamnya dia tahu. Ya. Ciri khas di Barat itu seperti itu. Dia judulnya sedikit tapi sangat mendalam. Kalau di Indonesia enggak. Judulnya merambah kemana-mana tapi dangkal. Itu perbedaan kita. Ya. Sama dengan mata kuliah kita kan di Indonesia banyak sampai 146, 150 ya. Kalau di Singapura sana kan SD itu cuma 5 mata pelajaran. Sini 10. SMA itu 14 kan gitu. Di Singapura sana cuma 6. Tapi mendalam kan gitu. Itu banyak mata kuliahnya. S1 itu sampai 144 SKS. Buat apa? Anda tahu teman saya yang ke Amerika S2 1 tahun lebih. S3 2 tahun selesai. Hebat. Padahal waktu di kampus kami saya juaranya. Hebat banget kau. Ya karena fokus saja. Sempit tapi fokus. Ya, kita terlalu melebar kemana-mana. Ya, maaf ini saya ceritakan itu. Ya, itulah yang terjadi. Baik. Masih ada lagi? Silakan. Masih ada waktu, tapi jika tidak ada, jangan dipaksa. Do you still have any questions about this table of theories? Cukup jelas, yang belum, terutama yang belum ya, ini Nita juga belum, Zayana belum, Hairil, ya, Fitri Istiqomah belum, Fauzia, Romi juga belum, Pak Dedi, Bu Resti belum, Siti Mariana belum, Sela udah. Tolong dikirimkan itu minggu ini. Tapi minggu depan fokus ke bab 1. Tapi harapan saya nanti kalau Anda kirim minggu ini masih bisa saya lihat-lihat. Karena nanti pertemuan berikutnya 2 minggu lagi kita akan bicara dengan how to write chapter 2. Bagaimana merangkai
mendandani bab 2 itu supaya ceritanya bagus. Ya, merangkai teori. Jadi di bab 2 itu tugas kita merangkai teori dan menyimpulkannya menjadi kesimpulan. Itu yang perlu. Dan secara umum memang yang paling sulit itu menulis bab 2. Apalagi kalau teorinya nggak benar. Kalau teorinya udah benar sih, ya seperti ini, tinggal memasuk-masukkan, ya merangkainya. Oke, masih ada lagi? Sorry, sir. I just want to make sure for our midterm, so we have to revise and complete chapter 1 and submit for our midterm. Yes, there is no test for midterm on this subject. Yes, so no test for this subject. Just submit on our Google Classroom your chapter 1, the final revisions of your chapter 1. Okay, according to the schedule. Yeah, according to the schedule. Have you got the schedule for midterm test? Already. Already. Yeah. Yes. So based on your schedule. So there is no special test for this subject. I haven't got the schedule yet. What about the schedule of this thesis proposal? When is it be happening? Friday. Is it On Friday. On Friday. On Friday, the 20th. 20th, yes. 20th. Yes. 20. Yes, so remember that on Friday the 20th, you must submit your chapter 1 as a substitute of your midterm test. Don't submit it on Sunday, on Saturday, on Friday. Is it done in one day or 2 days, according to the schedule? 1 day or 2 days? Every subject. Every subject, yes. 2 days. 2 days. Submit. Yeah. Deadline 2 days. 2 times. Yeah. 2 times 24 hours. Multiple 24. Or 24 hours. 2 multiple. 2 times 24. Or 2 times 24. So it means if the schedule is on Friday. So you should submit your answer sheet on Sunday. Is it so? Yes. That's okay, correct. So don't forget that by Sunday, you should submit your chapter 1. Yeah. By Sunday, yeah. Don't send it over to our Google Classroom on Monday. There is no more score for you. Okay. So don't forget that your D-Day should be on Sunday. If it is 24 hours. Twice 24 hours, yes. 2 days. So let's follow the schedule. Yeah, let's follow the schedule. All right. Do you still have any questions, ladies and gentlemen? Clear, sir. It's clear. No more? Clear, sir. Clear. Okay. If there is no more questions, we can stop right now. And don't forget to submit your chapter 1 and do your best also in writing your table of theories and start. I'll give you the guidance for how to write chapter 2, yes, on Google Classroom. All right, ladies and gentlemen, thank you for coming to this Zoom today, and goodbye. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, sir. Okay. Here's line now. Bye.